Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kita masih di Masjid As-Sakinah Jalan Bendi Utama, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan buat yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah guru bijak, murid pun cerdas. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan banyak sekali ilmu tentang bagaimana menghargai guru, pengalaman guru yang terbaik. Kemudian tadi adalah murid akan meniru apa yang dilakukan oleh guru-gurunya. Nah sekarang saatnya kita langsung buka sesi tanya jawab. Siapa yang belum bertanya ibu-ibu? Wah semangat sekali, dari silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suli dari pengajian taklim As-Sakinah Bendi. Mau bertanya kepada Ustadzah Yati. Begini Ustadzah, apakah pengalaman hidup yang berat bisa menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Terima kasih Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Wabarakatuh. Baik Ibu. Pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang hadir di sini. Zaman kita sekolah jarang tuh kita nyentuh-nyentuh keyboard gitu ya Bu ya. Apalagi ya disentuh aja udah langsung. Kita tuh nulis pakai pensil. Pensil mampu mengukir kata-kata indah, gambar-gambar yang menarik. Tapi pensil itu mengalami kesakitan Ibu. Diraut sampai lancip Ibu. Betul? Dulu kita lagi sekolah Bu, patah lagi, diraut lagi, patah lagi. Udah dihapus, hapusannya hitam lagi. Ibu sekalian, kalau kita analogikan bahwa setiap ukiran indah dalam kehidupan kita tentu adalah tempaan kepahitan hidup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, ujian yang paling berat adalah ujian para nabi. Kalau kita baca sirahnya Ibu, Masya Allah, apakah kita sanggup? Tentu tidak Ibu. Masih kecil beliau numpang sama paman, tapi saya katakan beliau ponakan yang tahu diri Bu. Pamannya anaknya banyak, kerja menggembala. Jadi bukan ponakan yang membebani. Jadi ponakan udah numpang males. Scroll media sosial doang, ngopi, makan gratis. Kan pegel tuh tante. Ini Ibu proses pengalaman menempa jiwanya menjadi manusia yang bertanggung jawab Ibu. Jadi jangan katakan, ya Rob kenapa engkau aku takdirkan seperti ini. Alah ini nih gara-gara gurunya lebay jadi mulutnya alay. Mirip banget emak kalau alay ya anaknya lebay. Jadi ketika emaknya tangguh bangkit nak. Ya, dibullying di sekolah, mama aku dikatain, hei nak kamu laki-laki, tunjukkan marwahmu sebagai laki-laki. Keren tuh emak begitu tuh. Jangan emak, biarin nanti emak yang berantem sama emaknya. Ya elah, the power of emak-emak. Urusan kita, jangan ajarkan anak kita bertanggung jawab Ibu. Supaya ketika dibullying, cukup bukan balasannya bullying. Tapi sebuah jawaban bagaimana seseorang itu melawan bukan dengan fisik tapi dengan kecerdasannya. Ini enggak boleh anak berantem langsung belain. Anaknya udah bayan, emaknya masih pada cemberut. Itu kan bahaya Ibu. Jadi waspada Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita berkata bahwa ujian kepahitan semakin mendekatkan diri pada Allah. Benar, disitulah kita sadar. Allah ingin kita merangkak datang kepadanya. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Quran yang Allah pesankan pada kita. Begitu indah kata-katanya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bunda. Silakan, siapa lagi mau bertanya? Nah, yang tengah sudah, sekarang sebelah kanan saya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Tri dari Majelis Taklim As-Sakinah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Sahdan. Pak Ustadz, dalam era media sosial, apakah pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari semakin relevan ketika murid dapat melihat perilaku guru di luar sekolah melalui media sosial atau dunia maya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Masih sangat ya. Di era digital ini siapa sih yang gak kenal media sosial? Ibu saya yakin semuanya punya TikTok ya, punya aktif di Instagram kan,
Iya. Setidaknya update di status di WA kita. Nah itu dilihat oleh anak kita, oleh orang lain, oleh murid-murid kita yang guru. Ya. Dan itu karenanya hari ini seorang guru bahkan wajib untuk jangan hanya di dunia nyata tapi juga migrasi di media sosial. Kenapa? Emang udah harus. Hari ini kita lihat fenomena ya, masyarakat itu ngajinya pindah dari masjid ke TikTok, dari pengajian ke Instagram, dari musola dia lari ke media sosial. Tapi yang perlu ditekankan hendaknya harus kita jaga. Nasihat, dakwah, ceramah ya yang kita posting di media sosial di dunia maya harusnya sama dengan di dunia nyata. Ini kadang-kadang enggak. Update status update di status sosial si kelihatan bijak banget ya, Masya Allah. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Giliran anak jatuh bukan ditolongin malah ngomel-ngomel. Makanya mama kan udah bilang, padahal belum pernah bilang. Jadi emosi dulu, ngomong dulu, ya, marah dulu, itulah. Nah ini, jadi kadang kita ini mohon maaf sering fasih di dunia maya, tapi di dunia nyatanya bertolak belakang. Nah inilah yang kemudian akhirnya anak-anak mudah meniru dan susah untuk anak-anak meneladani yang baik. Cuma ngomong doang kan begitu kan? Cuma pengen ngejar viral doang gitu kan, kenyataannya enggak. Maka di dunia nyata kita pun harus berusaha untuk apa yang kita omongin. Masya Allah, semoga murid dan guru sama-sama di media sosial baik semua kontennya Bu ya. Amin ya rabbal Kalau alamin. kita di MUI itu ada fikih medsos. Oh Ya, ada fikih iya. medsos. Ada khusus fikih medsos. Oh, Dibuat jadi menjelaskan oleh tentang Majelis Ulama, adab-adab bermedia sosial. Masya Allah, wah ini perlu nanti kita gali-gali lagi boleh nih Bun ya. Baik sekarang siapa lagi mau bertanya Bu? Oke, saya ke sebelah kiri saya, silakan Ibu, ke Ustazah Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ani dari Majelis Taklim As-Sakinah ingin bertanya kepada Ustazah Syifa. Ustazah, bagaimana ketika murid banyak berkomentar atau mengkritik di media sosial? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang penting. Tadi Bunda Yati bilang ada fikih medsos. Rasanya ini kayaknya wajib Bun. Dipelajarin, dimiliki oleh para generasi saat ini ya, Gen Z, anak-anak milenial. Jadi tahu bagaimana cara beradab, bertindak kepada gurunya. Mungkin pas ketemu sopan santun ya. Kemudian lagi nggak berani ngomong tapi beraninya via media sosial. Orang sekarang kan bikin dosa nggak perlu pakai lisan, cukup pakai jempol. Kadang-kadang nggak usah pakai jempol, pakai isyarat. Ibu kalau gibah pakai isyarat sering nggak isyarat mata? Kan sering begitu ya. Ada yang baru datang, wah Masya Allah, itu isyarat mata. Dan gak semua orang bikin dosa pakai lisan tapi pakai jempol. Maka orang yang menggunakan media sosial di zaman sekarang ini itu terbagi dua. Saya ambil analoginya, contohnya adalah misalkan kita pakai pisau. Ya, pisau itu kan bisa jadi maslahat, bisa jadi mudarat. Pisau jadi maslahat kalau dipegangnya sama orang yang pintar masak. Orang pintar masak pegang pisau, dia motong apapun sayuran, buah-buahan jadi makanan yang lezat. Tapi kalau tuh pisau dipegang anak kecil, anak balita, atau orang yang hatinya punya penyakit, dari pisau itu bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Ibu pernah baca berita, waktu itu sempat ada yang viral Bun, Ustadz. Cucu bawa pisau, dia nggak ngerti pisau itu buat apa. Gitu, akhirnya ketusuk neneknya ya Allah. Maka kita yang menggunakan media sosial begitu juga. Ada orang yang pakai media sosial untuk kemaslahatan, ada untuk yang akhirnya jadi mudarat. Baik buat dirinya dan orang lain. Sekarang bagaimana adab kita bermedia sosial? Terutama kalau kita sama guru sama-sama punya medsos. Guru ada Instagram, muridnya ada Instagram. Pertama kita follow, karena otomatis guru itu suka share yang baik-baik. Jadi yang di follow tuh guru dulu. Jangan artis dangdut, yang lain-lain. Guru dulu ambil berkahnya, lihat apa yang disampaikan setiap hari, kita like.
Ya, kalau mau komen, maka komen yang baik-baik, kasih emotnya yang baik-baik. Begitupun kalau kita nge-WA komunikasi dengan guru via WhatsApp, TikTok ataupun yang lainnya. Ada orang kadang-kadang sama guru pas ketemu baik, pas di medsos ngasih emotnya tuh sembarangan gitu ya. Guru lagi kena musibah dia kirim lambang nangis tapi bukan nangis yang benar-benar, nangis yang ledek, tahu nggak Ibu? Tahu ya, ada ya. Nah itu hati-hati, jadi sepintar-pintarnya kita harus bijak bagaimana berkomentar. Kalau ada yang nggak baik tentang guru kita, tabayun dulu. Jangan asal ketik jempol kita, tabayun dulu, cari kebenaran, dan jangan langsung percaya, insya Allah ada pada apa yang kita lakukan, jadi keberkahan buat di hidup kita ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi memang adab itu penting sekali. Tadi fikih bermedia sosial, ini penasaran banget ini ya. Memang kita harus tahu sekali karena ini mencerminkan akhlak sebagai seorang muslim juga ya Bunda ya. Baik, nah setelah ini akan ada penanya yang akan mengirimkan pertanyaannya langsung melalui video. Apa pertanyaannya? Sesaat lagi tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai.